Kembali lagi di MMA, mertua menantu? Aku dong. Nah, kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu mencari peluang. Wah, peluang itu ada di mana-mana, tapi seringkali tidak semua orang bisa menemukan atau bisa melihat sebuah peluang itu. Nah, ada dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Pak John, Pak John Herman. Yang kedua adalah Pak Max. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, umur berapa, pekerjaan sekarang apa? Oke. Ya, nama saya John Herman Sipayung. Saya ada beberapa bisnis juga dan mengelola sekolah. Sekolah mengenai training center lebih tepat. Oh iya, betul luar biasa training itu. Center. Ini training centernya bahkan kita untuk tenaga vokasi atau menyalurkan tenaga magang. Betul. Bahkan menurut saya yang saya dengar sampai ke Asia ya, bukan cuma iya. Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Wah, juga sih. luar biasa. Sedangkan Pak Max? Oke, nama saya Max. Saya bergerak di bidang sosial, namun saya membangun satu fondasi kekuatan di bagian ekonomi, yaitu melakukan segala sesuatu yang bisa menghasilkan. Wow, luar biasa. Saya dengar juga ada beberapa warung kecil ya, ada tempat depot murah ya, luar biasa. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan buat Pak John dan buat pertanyaan awal sesuai dengan tema kita. Bagaimana sih bisa melihat peluang? Nah, ini pertanyaan yang awal ya. Betul. Karena semua orang itu tidak bisa melihat. Terus bagaimana cara melatih untuk melihat peluang? Tapi ini obrolan meja makan, jadi silahkan ambil dan mari makan. Santai aja. Ya pada dasarnya memang saya ini lahir di kampung ya. Mungkin bukannya kampung, pedalaman kali. Daerah mana, Pak? Jadi nama kampung saya itu Negeri Dolok ya. Itu dari Medan masih sekitar 78 kilo. Mari Pak Max, silakan Pak Max, Pak John. Ya, oke. Jadi kemudian papa saya itu sejak dari saya usia 5 tahun, kalau minta uang itu nggak pernah dikasih langsung. Jadi harus selalu mesti lakukan sesuatu dulu. Umpamanya pijitin beliau lah, nyapu, gitu. Masak pokoknya harus lakukan sesuatu, baru dikasih jajan gitu. Dan kemudian mulai umur 6 tahun, saya udah disuruh jualan gorengan, jualan kue, jualan buah. Yang menyakitkan itu saya waktu itu belum sekolah. Nah, saya waktu itu jualan rambutan. Ini udah 3 hari masih ada sisa. Rambutan itu udah mulai hitam kan kulitnya. Itu kan sebenarnya masih bagus banget. Tapi di dalamnya bagus. sudah hitam ya. Kulitnya udah hitam. Waktu itu ada yang mau beli, dia bilang gini, "Oh, jangan beli. Sakit perut kau nanti, busuk itu," gitu kan. Saya ingat, aduh, orang tua ini kenapa dia mesti ngomong begitu sih sama anaknya gitu kan. Itu saya ingat banget sampai sekarang. Akhirnya dari umur 8 tahun, papa saya suruh saya untuk nggak boleh lagi minta uang, tapi saya dikasih kebun karet, saya harus sadap karet, baru bisa dapat uang gitu. Nah akhirnya ternyata banyak di kampung itu kan mau panen jagung, panen pisang kan mereka butuh tenaga panggul. Ya sudah, saya habis sadap kan cuma 1,5-2 jam selesai. Biasanya saya kerja pagi-pagi ketika matahari belum terbit gitu ya, masih agak belum terlalu terang lah. Saya udah pergi kerja, habis itu nanti cari kerjaan yang lain gitu. Dari kecil udah biasa begitu. Itu melihat peluang demi peluang ya. Iya. Dari kecil, dari umur 5 tahun, ajaib sekali. Dan itu menjadi sebuah habit. Gaya hidup ya, sampai hari ini melihat peluang dari segala macam aspek. Yeah. Sedangkan Pak Max bagaimana nih pertanyaan awal mencari bagaimana melihat peluang? Ya memang dasarnya saya hidup mandiri ya, tanpa keluarga. Jadi saya melihat bahwa hidup mandiri artinya mempertahankan hidup. Jadi kalau sampai tidak bisa melihat peluang, berarti kita tidak bisa mempertahankan hidup kita untuk bisa menghidupi hari-hari kita. Wow. Nah, karena saya suka bergerak di bagian sosial, membantu banyak orang, tentunya mengupgrade diri itu nggak gampang. Tetapi melihat peluang adalah satu cara yang tepat untuk bisa memaksimalkan hidup kita dan orang lain. Yang saya lakukan adalah banyak sekali yang saya lakuin adalah menjual di shopping online, dan itu hal-hal yang sederhana saya jual, yaitu baik ada mie,
ada juga beras ya yang saya jual. Dan memang juga saya selalu menawarkan kepada orang-orang yang notabene mereka bermitra dengan apa yang saya kerjakan, sehingga saya bisa menawarkan, dan banyak orang bisa melihat bahwa hal ini adalah pas untuk mereka bisa membantu. Tetapi untuk membangun lebih besar, tentunya kita harus punya fondasi lebih kuat. Maka itu yang saya lakukan sekarang adalah membangun project membuat bakso. Nah, sekarang bakso itu adalah bisnis kuliner yang sangat simple dan Banyak sangat orang mau ya. diminati banyak orang ya. Cuman masak, sajikan kepada orang dan orang makan, mereka happy dan kita juga dapat untung gitu, seperti itu. Jadi memang selalu ada peluang di setiap kesempatan yang kita dapatkan, seperti itu. Percaya saja, karena Tuhan tidak diam diri. Buat mereka yang rajin pasti ada pahalanya, betul ya? Nah, tapi saya kembali kepada Pak John ini. Saya dengar pernah di usia yang sangat muda, ya, menjadi pengekspor, ya, di usia yang sangat 19 muda, tahun. 19 tahun, dan menjadi sangat kaya dan sangat berhasil di usia 19 tahun. Ini caranya bagaimana ini? Banyak orang yang ingin dan banyak orang yang berkata tolong dengan keadaan COVID ya, tidak punya uang, hidup makin susah, persaingan makin berat. Apa nih Pak? Oke, jadi waktu itu ya Bu, gini, mungkin sebelum itu saya ceritakan juga dikit, gini ya, ternyata orang selalu menilai kita. Kalau orang ketemu kita, mereka melihat. Kalau mereka nggak melihat kita, mereka mendengar tentang kita. Betul. Nah, jadi dulu karena memang dari kecil saya sudah biasa mandiri. Ketika saya SMP, saya lihat teman-teman saya beli sepeda, saya nggak perlu minta ke bapak saya, Pak mau beli sepeda, nggak usah. Saya bisa beli sendiri. Berapa itu? SD? SD sudah bisa beli sepeda sendiri? Bisa beli sepeda sendiri, Waduh. beli pakaian sendiri. Wah, itu caranya bagaimana itu? Wah, itu berarti kita mundur lagi nih ya, belum lagi. soal 19, ya, belum. Ya, karena semoga semua yang mendengar tiba-tiba beli sepeda, beli motor sendiri. Saya beritahu buat mungkin ada dari pemirsa kita ya, buat yang lihat MMA ini, saya mau beritahu, kalaupun kita lahir di keluarga miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati miskin itu salah kita. Statement yang sangat kuat. Jadi artinya seharusnya setiap potensi untuk berhasil itu Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi memang saya ini dulu aslinya bandel banget. Ya sekarang Masih dikit. bandel. Saya dikit. Jadi saya itu baru mengalami Tuhan itu saya umur 16 tahun. Oke. Nah, jadi kenapa dulu saya tinggalkan kampung saya pergi ke satu daerah yang jauh dari keluarga, namanya Brastagi. Akhirnya saya besar di Brastagi itu. Jadi dulu kenapa SD pun saya sudah punya income yang di atas rata-rata. Satu, saya dikasih kebun sama orang tua saya. Tapi selain itu juga saya selalu siap membantu. Umpamanya ada orang panen pisang, saya ikut panggul gitu ya. Ada orang panen jagung, saya ikut. Malam-malam saya ikut pipilin jagung. Kan dulu kan belum ada mesin jagung ya. Saya ikut. Nah, dulu kan masih nakal juga ya. Jadi kan ditakar gitu. Bukan dari dari apa? Kita takarnya itu kan sebenarnya kalau kayak tabung gitu. iya, kita buatnya di baliknya gitu. Jadi kelihatan besar padahal itu bohong ya. Itu waktu masih kecil itu. Wah, pintar juga ya. Nakal itu waktu kenakalan. Jadi takarannya udah diganjal tangan. Iya, diganjal seperti itu. Tapi ya saya baru mulai mengerti bahwa kita harus kerja dengan benar itu ketika saya 16 tahun. Nah, dulu banyak juga waktu masih kecil karena juga orang tua saya, papa saya sibuk dengan ladangnya, mama saya sibuk dengan bisnisnya ke kota gitu ya. Nah, akhirnya saya tahu kalau saya akan dekat-dekat kampung, saya akan tambah nakal. Akhirnya saya pergi ke kampung lain. Nah, waktu STM ini pun, waktu itu kami kerja satu hari, anak sekolah cuma dapat 5.000. Kalau orang dewasa dapatnya 6.000. Tapi saya bisa dapat 100.000, 50.000, seperti itu. Waduh, ini Zaman tahun-tahun tuh udah besar. Jadi iya. Ya, buat yang di Brastagi pasti tahu cerita saya. Gimana ceritanya bisa Jadi, dapat? apa yang saya lakukan, saya ini ngekos. Kami satu kos itu kami sewa satu rumah, kami 16 orang. Jadi kalau anak-anak sekolah ini pulang sekolah kerja itu cuma dibayar 2.500. Saya beritahu kepada teman-temanku, ada satu ladang ini, kamu dibayar 4.000
Nah, kalau itu nanti kita garis, kalau kamu selesai, aku kasih bonus minum kopi susu telur. Waktu itu minuman favorit kami gitu. Nah, jadi waktu itu makan itu ya kita pakai daging paling 800 rupiah. Paling mahal juga 1.200 waktu itu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya itu datang ke orang yang baru panen sayur, kentang, kol. Saya bilang kepada pemilik ladang, Pak, ini baru panen ya. Ini kalau Bapak panggil tenaga kerja di sini, kalau di sana namanya Aron ya, ini mungkin kalau 5 orang yang kerja 6 hari baru selesai Pak. Nah kalau umpamanya 5 orang kerja sehari 30.000. Nah ini 5 hari Bapak udah habis 150.000. Itu mungkin 5 hari baru selesai. Kalau saya Pak ngerjakan ini 3 hari selesai Pak. Bapak berani nggak bayar saya 170.000? Samain aja lah kayak tadi 150 gitu. Oke Pak, deal. Besoknya saya kerahkan teman-teman saya yang satu kos ini kerja cangkol gitu. Nanti 2 hari saya cuma masukin 4-5 orang kerja, cuman tenaga 8-10 orang, selesai ladangnya. Yang punya ladang happy, terus teman-teman saya juga happy. Sehingga kalau di Tanah Karo mereka bilang, saya dipanggil di sana Payung ya, si John Lerman si Payung, jadi saya dipanggil Payung, Payung Gedang Urat Takal katanya. Apa itu artinya? Si Payung, itu artinya saya dipanggil Payung yang Gedang Urat Takal itu artinya licik ya. Nah itu seperti itu. Nah ini terus saya lakukan. Terus kemudian kenapa saya mulai ekspor waktu itu, awalnya saya tuh mulai rajin ke gereja. Saya mulai rajin. Terus kemudian ada banyak tamu dari Singapura. Mereka bilang, wah di sini sayur-sayurnya bagus. Bisa nggak dikirim? Pendeta saya bilang, oh bisa. Terus saya ditanya, kamu kan biasa tuh ke ladang. Bisa nggak kamu kirim? Bisa. Gitu. Pokoknya bisa dulu ya. Bisa dulu. Nah itu juga salah satu cara ya. Iya. Bisa. Saya ini kenal beliau cukup lama. Ya sudah lebih dari 10 tahun. Iya. Ada satu hal yang saya tidak pernah dengar, tidak bisa. Apapun. Pasti Saya bisa. minta apapun dia bilangnya bisa. Adapun nanti hasilnya bagaimana itu urusan belakang. Tapi pertama dia jawab dulu bisa. Ada pernah juga satu sebelum lanjutkan, karena kata bisa tadi, ada satu NGO internasional di Indonesia ini. Dia bilang, Pak John bisa nggak buat modul? Bisa. Padahal saya nggak bisa. Terus kemudian saya bilang, bisa nggak kirim draftnya gimana? Topiknya gimana? Begitu mereka kirim, saya kirim ke pembicara-pembicara. Saya bilang, bisa nggak buat modul ini gitu. Akhirnya ya lumayan lah, saya dapat 150 juta. Nah, Cuman 3 hari buat modul, cuman 6 topik, bicara 3 hari dapat. Itu bersih. itu peluang namanya. Itu peluang. Ya, melihat peluang ya. Nah, sekali lagi terus habis itu dari bilang suruh kirim mulai mengirim. Nah, waktu itu mulai dikirim, saya minta speknya gimana? Kualitinya bagaimana? Kuantitinya berapa banyak? Gitu. Harganya mau berapa? Jadi mereka kasih harga, saya dikasih plafon. Baru kemudian saya pergi ke gudang-gudang. Nah, 50% saya ambil dari gudang, jadi saya nggak ribet, tinggal bawa orang sortir. Saya kasih mereka apakah ini kualifikasi yang diminta, mereka bilang oke. Begitu udah saya dapat dari gudang, baru selebihnya saya ambil dari dari petani. Jadi lebih murah lagi. Nah, jadi akhirnya itulah dulu akhirnya karena saya kan tanpa modal. Kan duit udah di drop, saya tinggal saya minta permintaan apa, kuantitinya, kualitasnya, saya kasih sampel sesuai, saya persis siapkan begitu. Jadi saya dibayar dulu, baru saya beli. Gitu. Ini tanpa modal itu ya? Tanpa modal. Ya. Sama sekali. Semua bisnis kita ini nggak ada modalnya, itu cuman mau aja. Mau Itu bisa, yang menyatukan orang-orang ini. Betul, gitu ya. betul. Nah, itu dulu penghasilannya berapa tuh zaman itu? Berapa itu? Ya waktu itu sih belum besar ya. Waktu itu kita baru sekitar 1,1 sampai 1,3 M. Belum besar loh itu. 1,1 di usia 19 19 sampai tahun. Paling besar dulu penghasilan gitu itu tahun 2001 2002, Bu. Karena 2001 2002 itu SARS di Singapura kan. Iya. Kalau kita masih ingat mungkin ya. Iya, masih. Itu waktu itu kita beli ubi jalar cuma 500 rupiah, kita jualnya 10 dolar. Seperti itu. Nah, jadi ya di situ saya bisalah dapat ya di atas 100 juta net profit ya. Setiap bulan. Ya. Nah, luar biasa.
sekali lagi buat banyak yang di luar yang sedang menonton, hidup ini kelihatannya memang susah. Tetapi kalau kita gabungkan antara kemauan, kerja keras, bisa Ya. berdoa ya. Benar. Selalu ada jalan, selalu ada peluang. Tapi persoalannya, apakah kita bisa melihat peluang? Nah, ini ada sisi yang berbeda dari Pak Max ya. Beliau juga melihat peluang bagaimana menolong orang secara sosial ya, tetapi juga menjadi orang yang tetap berhasil dan tetap sukses. Nah, bisa diceritakan Pak? Oke, mungkin karena tadi saya tidak sejago Pak John ya. Iya. Karena memang di usia saya seperti ini adalah perjuangan seperti itu. Jadi saya pernah karena tadi kembali ke belakang, saya juga kembali ke belakang, boleh ya? Boleh. Jadi karena saya kembali ke belakang, dulu sekolah bayar sendiri. Dari SD, SMP, SMA. Itu bayar sendiri sampai kuliah, S1, bahkan S2 ini bayar sendiri gitu. Wah. Jadi bagaimana saya bisa lancar dalam sekolah tanpa orang tua? Yang saya lakukan adalah saya melihat peluang bisnis yang ada di sekitar saya. Nah, jadi saya waktu itu saya kuliah, saya S1 saya itu lumayan SPP-nya cukup mahal, dan saya melihat peluang di mana saya kuliah dan saya bisa bekerja. Jadi saya akhirnya lamar diri sebagai staf kantor di kampus nih, di kampus. Terus saya jadi lamar diri sebagai staf di perpustakaan. Dan saya itu hari-hari saya sore-sore gitu ya. Saya lihat ada orang yang jual makanan. Saya ambil makanan mereka, saya bilang gini, bisa nggak saya jual dan nanti kita Bagi hasil. Dan setelah itu mereka masak dan saya ambil makanan-makanan yang sudah dibuat di semacam box gitu, saya nawarin ke masyarakat. Nah, disitulah saya dapat penghasilan. Jadi saya dapat dari kantor sebagai staff, Saya dapat dari perpustakaan juga saya dapat, dan bisnis yang saya lihat peluang bisnis saya ambil. Dan akhirnya saya bisa selesaikan S1 saya dengan membanggakan, karena toga yang saya pakai itu karena memang keringat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan memang, tapi terlepas dari semua usaha apapun yang kita kerjakan, ada satu kata kunci yang saya bisa sampaikan ya di tempat ini, bahwa doa dan air mata dapat mengubah keputusan Tuhan. Wow, luar biasa itu. Jadi gini, saat saya pelajari tentang hidup dengan Tuhan itu, saat kita terus datang kepada Dia dengan doa dan ada air mata, di situ seperti kita nih, keputusan banyak orang bahwa kita tuh miskin, kita tuh nggak berdaya. Nasib bahkan Nasib bisa lah. berubah. Pokoknya kalau bapak miskin, anak miskin, keturunan saya selanjutnya miskin, wah, saya percaya bahwa ini tidak adil gitu, bahwa kita hidup di dunia ini, kita semua punya peluang untuk bisa bangkit dan bisa menang kembali. Jadi lebih baik. Iya, lebih baik lagi gitu. Dan saya melihat ini, wah, harus keluar dari zona yang tidak tepat ini. Dan saya akhirnya memacu diri saya, yang kembali yang saya tekankan adalah memacu diri dan punya kemauan yang keras, tekad yang keras. Dan doa dan air mata itu ya, yang saya bayar adalah saya tetap datang ke Tuhan, berdoa. Selain bekerja, selain berusaha ya. Kalau itu ibu mau tahu, bahwa saya itu setiap satu hari itu bisa 3 jam saya berdoa. Wow. Saya berdoa, saya menangis di kaki Tuhan. Saya tidak marah dengan masa lalu, tapi saya percaya masa depan adalah milik saya. Luar biasa. Seperti itu. Dan doa juga peluang ya. Doa juga peluang. Itu adalah peluang yang sangat luar biasa, yang kita percaya bahkan merubah nasib, merubah masa depan, merubah segala sesuatu. Sekali lagi, jangan sampai kita berpikir tidak ada peluang. Dan sebenarnya kalau dari pembicaraan, peluang itu ada di sekeliling kita. Betul. Ada setiap saat, ada di mana-mana. Cuma adalah kita yang seringkali tidak bisa melihatnya. Iya, benar. Nah, sekarang kita masuk dalam sesuatu lagi yang bagaimana merubah mental miskin. Dan Iya. dan saya tahu Pak John ini orang yang sangat suka mengobrak-abrik mental miskin, ya. Mungkin perlu dijelaskan dulu mental miskin itu apa. Iya, betul. Kemudian berubah menjadi mental kaya, ya. Iya. Saya kira miskin itu bukan ketiadaan uang. Betul. Saya setuju sekali Bu yang tadi. Yang membuat orang itu miskin mental. Ya. Saya ini benar-benar miskin, gak punya apa-apa. Secara uang. Secara uang. Tapi mental enggak nih ya. Mental enggak gitu ya. Jadi gini, dulu ketika saya datang ke Jakarta, saya nggak punya keluarga,
saya nggak punya kenalan, saya cuma kenal ayah Steve. Dan kemudian kami nggak ada janji apapun gitu ya. Untuk ketika kamu ikut pelayanan udah melayani, nggak ada. Oh aku harus tiap bulan, nggak ada. Nah jadi saya memang menyadari betapa memang kekuatan dari afirmasi, deklarasi, memperkatakan tentang hidup kita. Siapa kita. Ya, itu penting banget. Nah jadi ini yang saya lakukan untuk mengubah mental miskin. Tapi balik dulu. Karena banyak orang tidak sadar kalau dia punya mental miskin. Ya, jadi tolong didefinisikan mental miskin ini apa? Mental miskin itu yang saya lihat adalah banyak orang selalu merasa dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya uang, nggak punya warisan, nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi. Jadi kemudian kalaupun mereka punya, mereka juga nggak mau berbagi. Atau tidak bisa melihat. Ya, atau mereka nggak bisa melihat peluang atau bagaimana. Yang saya lihat dari mental miskin itu yang paling parah itu adalah mereka itu selalu lebih pada berfokus kepada apa yang mereka nggak punya dan apa yang mereka nggak bisa. Betul, itu yang pertama yang saya simpulkan adalah jangan berfokus kepada apa yang kamu tidak punya. Iya, betul. Tapi mulai lihat apa yang kamu punya. Benar sekali. Bukan berfokus kepada apa yang kita tidak bisa. Iya. Tetapi mari berfokus kepada apa yang kita punya. bisa. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya lihat yang namanya mental miskin tadi. Tiba-tiba keadaan itu melumpuhkan mereka. Benar. Ya, sedangkan kalau mental sebaliknya, keadaan membangkitkan mereka. Jadi ini sebuah kenyataan bahwa apakah keadaan itu melumpuhkan kita, apapun ya. Bahkan orang bisa kaya loh, tapi mentalnya miskin. Karena apa? Kekayaan membuat dia manja dan melumpuhkan dia. Ya. Persoalan bisa melumpuhkan. Jadi pada waktu kita itu punya mental miskin, keadaan melumpuhkan kita. Benar. Dan yang ketiga, seperti yang tadi dikatakan, menurut saya kalau orang miskin itu pasrah, bukan dalam arti kata berserah kepada Tuhan. Tadi Pak Max berdoa 3 jam untuk berkata, Tuhan, saya tidak pernah marah kepada yang masa lalu, saya tidak marah lahir miskin, tapi saya berdoa untuk masa depan. Nah, ini ajaib. Karena dia tidak berkata begini, nasib miskin ya udah seumur hidup. Ya, yang namanya di kampung ya udahlah begini jalanin seumur hidup. Jadi pasrah yang salah menurut saya ya. Sehingga orang itu tidak pernah punya usaha, tidak punya tekad. Karena dia pasrah yang salah. Menurut saya 3 hal ini adalah salah satu dasar daripada mental miskin. Iya benar. Nah sekarang saya lanjutkan ya. Bagaimana nih Pak mental kaya? Tadi kan Bapak bilang Tadi kan mental miskin. Iya. Mental kaya seperti apa? Jadi saya juga sering berkata begitu. Itu tadi kita nggak fokus daripada apa yang kita nggak punya, tapi kita fokus dengan apa yang kita punya. Dan kemudian saya juga selalu berkata gini, kenapa banyak orang itu nggak bisa mengalami terobosan dalam hidup mereka? Karena mereka hidup dalam fakta, kenyataan, dan realita. Wow, itu bagus sekali. Terus hidupnya kalau tidak dari situ, dari mana Pak? Jadi saya berkata bahwa fakta, kenyataan, dan realita itu kapanpun bisa berubah. Wow. Contoh umpamanya, faktanya, kenyataannya hari ini saya nggak punya uang. Tapi saya keluar dari sini, saya ketemu dengan temanku. Dia bilang, gimana proyek kita kemarin? Ya tunggu kamu cairkan. Oh ya udah, aku memang cari kamu gitu. Selesai kan? Fakta, kenyataan, realita, rekening saya kosong today. Sejam lagi bisa berubah. Nah jadi sering sekali dan juga gini ya, saya juga belajar beberapa prinsip bagaimana orang-orang kaya. Saya juga belajar mereka itu kenapa mereka disukai, karena mereka memang juga rajin menabur, mereka rajin memberi. Jadi buat banyak orang juga sering berkata gini, oh kamu butuh apapun coba tanya Pak Joner, dia pasti bisa. Betul. Setiap orang datang ke saya memang saya nggak pernah tolak. Dia butuh bantuan, dia butuh dana, pasti kita tolongin. Dan kemudian orang berpikir, wah dia punya banyak. Padahal mereka nggak tahu itu adalah dana terakhir yang kita transfer. dan kemudian Dan itu sering ya? Dan itu sering sekali, puluhan tahun malah. Itu puluhan tahun. Kita lakukan itu selama puluhan tahun. Kadang-kadang orang bilang ada keluarganya meninggal mau dikirim keluar pulau, mereka nggak punya dana, kita urusin. Nah jadi mental kaya itu menurut saya adalah betapa kita ngerti sebenarnya sebelum kita dapat dipercaya yang namanya satu usaha atau satu koneksi itu kita mesti siapkan dulu hati kita siap nggak berbagi.
Saya lihat ya, semua orang yang sukses baik itu di dalam usaha apapun, mereka itu yang memang mau berbagi. Nah, jadi saya juga mengerti prinsip bahwa siapapun menabur, mereka pasti menuai. Karena itu kita harus menabur sesuatu yang kita senang menuainya. Wow. Jadi itu sih Bu yang biasa kita lakukan. Seperti hari ini ada orang menyerahkan tanah, menyerahkan gedung, menyerahkan sekolah, dan kemudian saya bisa kelola. Enggak, saya cari yang bisa mengelola. Saya cari yang punya modul, saya panggil trainer. Kemudian saya bilang saya cuma mengkoneksikan aja. Dan kemudian kita bicara, oke, bagi hasilnya gimana? Kita buat aja 4-4-2, 40% investor, 40% pengelola. Kemudian 20% ini kita buat untuk apa itu namanya? Untuk CSR dan juga untuk pengembangan lokal gitu. Mereka setuju. Wow, luar biasa. Saya simpulkan ini, berarti mental kaya pertama memberi. Ya, hati yang berbagi dan hati yang memberi. Karena tanpa itu berarti kita miskin, ya. Tetapi yang kedua, mental kaya tadi juga berkata, bilanglah dulu bisa, ya. Bisa dulu, karena Jangan apa? bilang enggak dulu. Jangan enggak dulu, ya, bisa dulu. Karena itu namanya kaya. Setelah itu mari kita cari orang, cari peluang, cari ilmunya. Ya, bisa dulu. Ini mental kaya nih, ya. Ajaib sekali. Tetapi yang luar biasa tadi juga ada statement ya, yang dia berkata bahwa seringkali ini yang terakhir, tapi saya tetap kasih. Jadi menurut saya memang mental kaya itu juga punya keberanian mengambil risiko. Iya, betul. Dan dia bilang, saya ditawarin apapun saya ambil. Ya, bahkan banyak nih resikonya ya. Iya. Ada resiko kerja keras, dimaki orang, dibilang goblok, gagal, berhasil, banyak resikonya. Kadang nggak tidur. Kadang nggak tidur ya. Tapi sekali lagi mental kaya juga adalah berani mengambil resiko. Iya. Dan juga mental kaya adalah waktu kita melihat apa yang kita punya. Betul. Bukan yang kita tidak punya. Seringkali kita suka marah, kita nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Kenapa kalau kita seperti ini? Tapi sebenarnya ada banyak hal yang kita punya dan kita nggak lihat. Iya. Dan ternyata yang kita punya itu cukup sekali untuk membuka setiap peluang. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Mertua menantu, Aku Aku dong. dong. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu, ya Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Akur dong. Tetap dengan tema yang sama, yaitu mencari peluang. Wah, ini sebenarnya seru banget ya tadi ya, Seru sudah banget. dari ceritanya, sudah mencerita tentang masa lalu, cerita bahwa hidup dari kecil sudah mandiri, segala sesuatu kalau mau dapat harus Kerja dulu. Tapi ternyata masalah itu nggak pernah membuat Pak Joner ini kehilangan peluang ya, kehilangan pengharapan, malah itu menekan dia, membuat dia jadi orang yang sangat bisa melihat peluang gitu. Dan itu luar biasa banget. Nggak semua orang bisa melihat peluang, nggak semua orang bisa bersikap yang benar. Banyak orang jadi pahit dan marah dengan Betul. kemiskinan. Tetapi mereka berdua adalah pahlawan yang bangkit dari kemiskinan. Betul. Dan hari ini benar-benar menjamah, menolong, memberkati, membuka peluang bagi jutaan orang. Sekali lagi kita mau dengar lebih lagi dari kedua pahlawan yang bangkit dari kemiskinan. Pak, bagaimana ini setelah tadi kita bahas tentang mental miskin ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang kita keluar dari kemiskinan dalam arti yang real, Ya. uang. Nah ya, bagaimana keluar dari kemiskinan? Anggaplah ada seorang atau banyak yang di sini sedang duduk di desanya, di rumahnya, di kos-kosan yang sempit di ibu kota. Apa yang harus saya buat? Ya. Ya, jadi menurut saya ya Bu, peluang itu ada di mana-mana. Kita pergi kemana pun peluang itu sangat banyak sekali. Nah ini pengalaman saya lah. Saya ini belajar dari kecil itu udah seperti survival gitu ya. Mari Pak John, silakan Ya, ya. ambil saja, habiskan. Ya. Mari, Oke, makan lagi. ambil yang lain. Jadi kenapa? Karena memang saya ini kan udah punya 3 kakak. Jadi mungkin orang tua saya udah repot juga ngurusin anak-anaknya. Jadi saya mungkin udah kurang perhatian juga. Nah tapi dari situ saya belajar gini ya. Saya pergi kemanapun selalu saya melihat peluang sangat banyak sekali. Bahkan sampai hari ini pun tidak ada 5% pun dari peluang yang saya lihat itu bisa saya kerjakan. Saking banyaknya peluang. Wow. Nah, jadi saya selalu mencari orang siapa yang mau pegang peluang ini, karena saya juga udah menentukan hanya beberapa yang memang langsung saya pegang sendiri. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang lihat acara ini gitu ya, bagaimana kita bisa melihat peluang? Saya sering bilang begini, lihat peluang atau cari peluang. Kalau nggak ketemu, lihat peluang di sekitar kita. Kalau nggak ketemu, ciptakan peluang. Jadi kita bisa cipta kondisi gitu ya. Nah, jadi banyak sekali lah. Contohnya mungkin yang simple gitu, yang mungkin banyak orang nggak menyadari. Umpamanya begitu ada bencana, kami langsung buat masak nasi, kami cuma salurkan 50 bungkus karena itu yang punya. Iya. Tapi habis itu akhirnya mulai berdatangannya banyak. Akhirnya kita bisa buat ratusan bahkan ribuan. Akhirnya sampai kita punya 9 dapur umum. Wow. Sekarang sudah ada 9 dapur umum. Sekarang ada 9, tapi sekarang yang aktif cuma ada 3. Karena setelah pandemi mereda kita udah nggak terlalu. Sudah Tapi nggak. yang 3 ini continue sekarang. Continue. Terus lanjut. Every day 5 hari dalam seminggu masih jalan sampai sekarang. Nah, terus kemudian kita juga setiap kali ada bencana kita kumpulin barang. Nah, gara-gara itu sekarang banyak orang minta kita kirimin barang. Sekarang akhirnya kita bisa kerjasama dengan TNI AU, TNI AL, dengan logistik. Nah akhirnya sekarang kita gampang banget kirimin barang kemanapun, for free gitu kan. Nah bahkan dari situ pun banyak jadi teman-teman logistik yang terkoneksi dengan kita. Nah ini kan jadi salah satu peluang lagi. Nah sebenarnya bagaimana kita bisa melihat peluang? Peluang itu banyak banget. Bahkan pernah saya ketika saya transit di Singapura, saya duduk makan, saya lihat banyak orang itu antri untuk mau bayar makanan karena di situ kan nggak ada pelayannya, mesti order sendiri, nanti datang ke counter sendiri, nanti dikasih satu alat itu kan, kalau udah selesai dia nyala kita ambil di counter berapa gitu ya. Saya lihat banyak orang itu lihat gini 2-3 menit, mungkin mereka nggak tahu caranya pulang kan. Saya kasihan, saya bantu ada 4-5 orang. Terus kemudian nggak mungkin saya berdiri terus makanan saya udah datang kan. Akhirnya saya mulai berpikir, ini kan peluang juga. Kalau kita bisa bantuin, mungkin 1 jam kita bisa tolongin mungkin 50-60 orang. Karena untuk bantu 1 orang paling 20 detik. Katakanlah 1 menit. Nah itu sebenarnya kembaliannya udah pasti bisa diberikan ketika kita bantu gitu kan. Ketika bilang butuh asisten nggak, butuh bantuan nggak.
Nah, karena banyak mereka itu nggak jadi makan. Nah, ini salah satu peluang di mana saya bilang peluang itu banyak banget. Nah, mungkin lebih realnya lagi seperti sekarang. Seperti sekarang ini, saya ini dari Tanah Karo, dari Brastagi. Sekarang saya bilang kita punya 5 gudang wortel di Brastagi. Sebenarnya gudang itu apakah saya punya saham di situ? Enggak. Hanya ada total 12 gudang dari 4 pemilik itu kenal baik dengan kita. Nah, yang 5 gudang itu tadi memang masih ada hubungan keluarga. Nah, sehingga sekarang siapapun yang butuh umpamanya wortel di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, kita bisa supply. Karena apa? Gudang itu segala macam itu bisa akses melalui kita. Saya tidak taruh dana di situ. Apa yang saya lakukan, saya tinggal deal dengan saudara saya. Sekarang wortel berapa nih? Dia bilang, oke, sekarang harganya 10.000. Oh, di pasar 17.000. Saya tinggal bilang, Anda mau beli wortel, minimum 1 dus 10 kilo, 12.000 aja gitu. Jadi saya cuma tinggal bilang, kamu mau dianterin atau mau ambil sendiri? Nah, nanti ketika dia bilang ambil sendiri, saya tinggal telepon ke gudang. Nanti ada orang ambil wortel, tolong berikan ya, namanya ini. Nanti mengenai pembayaran urusan dengan saya. Semua kepala gudang pun udah taunya, oh ini saudaranya bos. Jadi saya nggak pakai modal sama sekali. Nah, ini salah satu peluang umpamanya. Sekarang umpamanya orang minta barang apapun, saya tahu gudangnya. Orang minta kemiri, orang minta barang apapun, saya tahu ini ada di Papua, di Sulawesi, di Sumatera atau di mana. Barangnya saya tahu, gudangnya saya tahu, pemiliknya saya tahu. Jadi yang saya lakukan cuma mengkoneksikan. Ini ya buat kita yang mungkin nggak lihat peluang. Ya, cara melihat peluang atau menciptakan peluang. Sekarang bagaimana kalau dengan ibu-ibu lah? Anggap ini ibu-ibu yang nggak pernah keliling. Ini kan peluangnya sudah sangat besar ya. Sudah sangat sampai seluruh Indonesia. Iya, se-Indonesia. Tadi mungkin Pak Mac bilang dengan jualan online lah. Tapi kan ada ibu-ibu ini yang mungkin bahkan online pun nggak tahu. Bagaimana jualan online pun nggak tahu. Tapi kan tadi Pak Mac bilang bagaimana beliau Bapak membantu ibu-ibu juga untuk buka warung dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih kalau ada yang melihat, bagaimana nih caranya? Oke, mungkin saya sih melihat bahwa setiap ibu-ibu tuh punya potensi yang sangat besar. Tapi ibu-ibu yang khususnya di daerah, daerah-daerah saya melihat bahwa berpacu dari pengalaman yang saya lakukan, bahwa ibu-ibu ini sebenarnya mereka punya peluang. Mungkin mereka habis kerja di rumah, harusnya mereka bisa tanam sayur, mereka juga bisa melakukan segala sesuatu yang ada di rumah mereka. Nah, peluang yang saya lihat adalah itu peternakan ya. Saya pernah piara ayam dari jumlah 5 ekor itu bisa sampai ribuan ekor. Nah, peluang-peluang seperti ini adalah peluang yang tepat untuk bagi mereka yang aktifnya cuma di rumah. Karena di rumah itu kebanyakan dari di daerah, di kampung, bahkan di kecamatan itu banyak sekali lahan yang kosong. Namun peluang itu tidak digunakan. Banyak lahan yang bisa ditanam sayur atau dan sebagainya, apapun itu, mungkin menjahit. Nah, tetapi yang saya melihat di sini bahwa untuk masuk membuka paradigma dari ibu-ibu ini, memang yang tepat itu yang tadi Pak John bilang, bahwa melihat peluang dan mengarahkan orang-orang untuk bisa dapatkan peluang-peluang yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Saya tertarik dengan apa yang tadi katakan Pak John ya, tentang mungkin perkataan, deklarasi atau afirmasi yang merubah mental kita. Nah, ini apa yang diperkatakan nih? Apakah bilang saya kaya padahal miskin gitu ya? Apa nih? Apa yang perlu dikatakan? Kan nanti orang bilang gini, gila ya, miskin tapi ngomong tiap hari saya kaya. Iya, ini realita ya Bu. Ya, saya itu yang selalu saya lakukan itu saya berdiri di depan cermin. Saya mulai berbicara kepada orang yang di depan cermin, di cermin itu. Diri sendiri ya. Iya, Diri sendiri sebenarnya. Saya sering bilang, ini secara real saya lakukan ini bertahun-tahun. Saya berkata, kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu disenangin orang, kamu melihat peluang, semua yang baik dan positif. Itu saya perkatakan terhadap orang lain belum bicara, kita bicara dulu ya buat diri kita sendiri ya. Bagus menyemangati sekali. diri sendiri. Menyemangati diri sendiri. Terus kemudian kamu ini diberkati, kamu kan semua yang positif. Saya afirmasi, saya buat pengakuan. Itu pelan-pelan mengubah pola pikir. Nah, jadi mungkin seperti yang tadi umpamanya Ibu bilang, bagaimana untuk
ibu-ibu di rumah, apakah mereka bisa melihat peluang, apakah ada peluang? Banyak banget sih sebenarnya. Nah, salah satu saya lihat umpamanya sekarang kan semua orang pengen handphone. Iya. Nah, yang paling simpel sekarang kita juga bina anak-anak yang kita bina juga beberapa. Saya bilang, boleh nggak pegang handphone? Boleh, asal kamu menghasilkan uang. Wah itu Gitu kan? statement yang bagus itu Iya. ya. Daripada pegang handphone, keluar Cuma pulsa, nonton. mata sakit, tangan pegel, nggak dapat apa-apa. Iya. Caranya bagaimana? Sekarang sangat mudah sih sebenarnya. Apalagi sekarang UMKM kan lagi berkembang. Nah, jadi saya bilang jadi reseller aja. Resellers atau dropshippers. Bahkan ada beberapa ibu-ibu kemarin saya tawarkan gini, mau nggak jadi asisten pribadi online? Jadi kerjaannya cuma ngingatin jadwal. Terus kemudian kalau kamu memang bisa lebih dari ngingatin jadwal dan kemudian bisa ditingkatin lagi untuk urus medsos. Kok ada ya? Ada, sekarang ada. Saya sendiri ada pakai 3 orang urusin medsos saya. Nah, jadi saya bayar, nggak besar sih memang gitu ya. Tapi lumayan kan. Ada satu ibu, dia pegang ada 5 medsos perusahaan. Ya, lumayan, satu perusahaan bayar dia 5 juta. Luar Kerjaan biasa. dia- Jadi 5 kali 5. Iya. Iya. Kerjaan dia cuma nih. Jadi saya mau chat dia mau jam 1 pagi, jam berapa pun pasti dibalas. Nah, saya bilang ini peluang. Peluang. Nah, terus belum lagi dropshippers. Nah, saya Itu juga apa itu? dropshipper itu umpamanya contoh ibu punya produk, mungkin bukan ibu ini distributor Iya. atau toko. Iya. Nah, produknya saya minta listnya atau restoran lah, rumah makan saya minta listnya. Saya tinggal broadcast ke teman-temanku, mau makan di rumah aja kita antar. Ini makanan rumah gitu. Jadi nanti ada order saya bilang, ini bu kirim langsung. Nah, jadi nanti saya dapat 2.000 rupiah per Order, pack, per gitu, pack. per order. Iya, saya juga dengar ada lagi yang tukang foto produk ya. Iya, Nah, oh, itu lumayan itu. Itu gede katanya. Itu gede. Makan apa saja karena setiap orang yang mau jual produknya kan, Iya, iya. dia foto, kemudian dibayar sangat dan kemudian juga baju apapun. Betul. Apa namanya? Kalau itu kalau pakai baju foto dan sebagainya. Endorse ya. Saya dengar Joshua dan Kesia ini dan cucu saya juga paling suka jadi endorse. Dapat baju banyak. Ya, Dapat baju banyak ya. Jadi ternyata banyak sekali ya peluang-peluang yang seringkali yang kita bisa buat. Betul. Tetapi ya tadi ya kalau ada kita manfaatkan, tidak ada kita ciptakan. Ya, luar biasa, luar biasa. Mulai dengan afirmasi di depan kaca berkata-kata. Ya. Ya, karena bagaimana orang lain bisa percaya kita kalau kita sendiri tidak percaya pada diri Betul, kita. betul. Ya. Ya, tentang kemampuan ya. Mungkin pada waktu di kaca juga bisa lihat ya penampilan kurang ya diperbaiki. Kurang pede ternyata. Kurang pede, ternyata kurang banyak senyum ya. Nah, kita maju lagi nih ya, lebih lagi. Bagaimana dengan pengalaman kegagalan? Wah, ya. Orang Berapa ini kan kali kita- gagal nih, apa sudah? Tadi kita cerita tentang keberhasilan ya. Tapi kenyataannya hidup itu tidak lepas dari kegagalan. Betul. Mungkin dari usaha 20 kali mencoba, 15 kali gagal. Iya, iya, betul. Maaf, mungkin terlalu semangat. Pak John, berapa kali nih dalam usaha gagal dan bagaimana menyikapi kegagalan? Ya, saya gagal mungkin sudah tidak terhitung ya. Gagalnya sudah banyak banget. Ya, saya pernah urusin distributor air minum, minyak goreng, urusin Beras. perkebunan, beras, urusin pertanian, banyak banget ya, yang pernah gagal. Tapi saya selalu berkata pada diri saya, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Jadi mau berapa kali pun jatuh, berapa kali pun gagal, masa depan pasti ada gitu. Jadi bagaimana ya umpamanya kegagalan-kegagalan ini sering sekali terjadi karena salah kelola, Ya, salah salah hitung. mempercayakan, salah hitung, salah kerjasama. Ya, saya juga pernah buat pabrik bata, ketika saya percayakan kepada orang ternyata salah. Akhirnya Hancur. laporannya hilang melulu, tutup gitu ya. Banyak lah. Jadi akhirnya memang buat semua mungkin teman-teman yang memulai pernah jatuh, pernah gagal, saya kira itu normal banget.
Bagaimana dengan dimaki-maki orang dan tidak dipercaya, dibilang penipu dan sebagainya? Oh, sering juga. Karena orang salah paham ya. Iya, betul. Orang salah paham, terus kemudian nggak dipercaya. Buat kita yang masih muda itu normal banget. Nah karena itu saya sering sekali tidak dianggap, tidak dipercaya. Makanya saya mulai melihat bagaimana untuk mengatasi itu. Selalu saya membuat diri saya tersedia. Jadi kapanpun orang minta tolong, kapan apapun kebutuhan orang, saya mencoba untuk menawarkan diri. Nah, jadi kemudian saya bilang kalau kamu puas beritahu orang lain, kalau nggak puas beritahu saya. Wah, itu statement bagus itu. Jadi kalau kita usaha apapun, kalau kamu puas beritahu orang lain, kalau tidak puas komplain kapanpun boleh beritahu saya. Sangat-sangat bagus. Nah, bagaimana dengan Pak Max? Berapa lama dan berapa kali gagal? Gagalnya selalu gagal di masa lalu karena tidak punya paradigma yang baik. Jadi saya melihat kegagalan itu adalah sebagai ancaman dari satu potensi-potensi yang ada itu hilang semuanya. Tetapi setelah saya melihat ya, kembali lagi bahwa penekanan saya itu tentang doa ya. Jadi ternyata berdoa itu adalah pintu dari mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Nah jadi akhirnya saya melihat bahwa kegagalan di masa lalu itu menjadi pelajaran bagi keberhasilan di masa depan. Bahwa saat kita gagal dan setelah kita berhasil, keberhasilan ini mau dibawa kemana, gitu kan? Itu juga sebuah pertanyaan bagus ya. Setiap apa yang kita dapatkan ini, apakah kita mau seperti kayak saya punya teman-teman yang dia masa lalu dia di Papua, dia sangat miskin, beli pakaiannya susah, dan setelah dia datang ke Jakarta, dia memegang beberapa perusahaan di Jakarta dan dia balas dendam nih. Karena dulu saya miskin, hari ini saya harus beli apa saja, apa yang saya mau saya lakukan. Akhirnya apa? Dia lebih kaya mementingkan diri sendiri. Nah, jadi di balik kegagalan yang saya pernah alami itu hari-hari ke depan saya setelah saya kuliah, di situ saya bisa melihat peluang untuk saya bisa mengerjakan sesuatu yang menguntungkan. Bahkan dalam kegagalan saya itu membuat saya satu pelajaran bahwa ternyata kegagalan itu merubah prinsip kita yang salah. Paradigma tadi juga ya. Iya, bahwa gini, kalau kamu gagal, kamu bisa melihat orang lain. Jadi saat engkau berhasil, engkau juga bisa melihat orang lain. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang pernah terjadi hidup kita ini, itu ada tujuan Tuhan juga sih. Jadi akhirnya dalam sekarang ini saya melihat Tuhan membuka banyak peluang, Tuhan membuka banyak koneksi. Di situ saya melihat bahwa kegagalan orang itu adalah kesempatan untuk kita membangkitkan dia kembali, untuk dia kembali bertumbuh. Jadi seperti tadi Pak John banyak menyampaikan banyak hal, beliau banyak menolong orang dan banyak orang yang tidak berterima kasih, bahkan banyak orang menuduh banyak. Saya melihat bahwa kebanyakan manusia seperti itu, karena kalau orang di dalam kegagalan biasanya lebih kejam dari orang yang berada dalam kesuksesan. Kenapa? Prinsip mentalnya sangat terganggu karena orang tidak bisa melihat peluang. Seperti itu sih Bu yang saya bisa melihat, dan hari ini pun saya melihat bahwa Tuhan terus membuka peluang-peluang yang baik buat kita. Karena apa? Kegagalan kita adalah pelajaran, keberhasilan kita adalah kemenangan. Namun kemenangan ini atau uang yang kita dapat, berkat yang kita dapat ini, kita mengalokasinya kemana? Apakah diri kita sendiri? Apakah untuk orang lain juga? Dan yang saya lakukan itu juga peluang ya? Betul, itu peluang. Dan hari ini yang saya lakukan adalah melihat orang-orang yang ada di kolong jembatan, orang-orang yang ada di daerah-daerah. Kita tolong, bukan cuma dengan uang saja, tapi dengan motivasi hidup. Itu juga peluang. Iya, itu juga peluang. Prinsip hidup. Nah, kita membuka peluang banyak supaya orang kembali bangkit gitu, supaya bisa kembali menang. Seperti itu. Tadi juga saya suka banget statementnya tentang peluang itu kan tidak hanya soal bisnis ya, tapi peluang itu kan juga soal melihat yang perlu ditolong. Betul. Perlu ditolong. Dan juga ada ceritanya Pak Jona kan cerita bahwa dia awalnya memulai dengan memberi makan sebenarnya. Itu kan sebenarnya kalau mau dikatakan itu tidak menguntungkan ya Pak ya. Nah, memberi makan itu kan kita keluar peluang yang peluang menolong orang gitu ya, bukan peluang yang mendapatkan uang. Tapi karena itu jadi punya kenalan logistik, dan itu membuka bisnis, membuka pintu-pintu yang lain ternyata. Betul, itu malah membuka kesempatan-kesempatan yang ternyata menguntungkan gitu.
Walaupun peluangnya menolong orang Iya, gitu. ternyata peluang harus dilihat. Berhenti dari perkataan peluang mencari uang. Betul. Tapi peluang memberi, peluang memberkati, peluang membangkitkan orang, peluang untuk bersinergi, Benar. itu ternyata harus dilihat semuanya. Ya. Tapi saya mau tambah satu lagi nih, peluang cari jodoh. Waduh. Nah, kalau ini Pak John ini ahlinya. Bagaimana itu melihat waktu itu juga ya istilahnya peluang mencari jodoh, beda suku, beda keadaan. Maaf kata bukan ini ya, tapi rasnya kan jauh nih. Rasnya beda, semua beda. Apa itu caranya, budayanya beda. Nah, buat Pak John ini peluang apa ini? Kita ini ya buat saya memang dari dulu ya saya memang orang Batak gitu ya. Tapi buat saya gini, kenapa saya dari dulu bahkan saya tidak pernah berpikir mau menikah sama orang Batak. Walaupun saya sangat mencintai Batak, bajunya pun ornamennya Batak Iya, banget. betul Gitu ya. lah. Saya juga mengadopsi tanah Batak gitu. Iya. Tapi saya mulai melihat kenapa saya mau mencari suku yang berbeda. Karena saya melihat saya akan ke depan ini kemana untuk bisa membangun sinergi, berkolaborasi dengan banyak orang. Dan karena memang sejak dari 22 tahun yang lalu itu banyak dosen-dosen saya itu kan dari Singapura gitu ya. Nah itu membuat saya kenapa untuk mencari jodoh buat saya gini ya. Saya ini sebenarnya Bu nggak terlalu percaya cinta sebenarnya. Wah. Untung temanya hari ini mencari peluang, bukan mencari cinta. Bukan Iya. mencari cinta. Jadi oleh karena itu kenapa saya juga buat saya gini ya, saya prepare, saya itu selalu gini ya. Mungkin banyak orang berpikir saya mau mencari jodoh yang terbaik. Saya dari dulu berpikirnya nggak begitu. Banyak orang yang bilang aku mau cari jodoh yang terbaik gitu ya. Kalau saya nggak, saya akan saya upgrade diri saya untuk saya bisa menemukan pasangan hidup yang bisa juga membantu saya berkembang dalam segala hal. Dan memberikan peluang Dan lagi. membuka peluang baru. Dan ternyata pada saat kita melihat bahwa Cina paling maju, maka saya harus mencari orang Cina berbahasa Cina yang membuka peluang. Sampai jodoh pun ya jadi peluang. Ya, dan sekarang dikaruniai 2 anak yang jago berbahasa macam-macam ya. Inggris, Batak, Jawa, Indonesia, juga Chinese ya. Luar biasa. Peluangnya selalu dibuka di mana-mana. Kita ada di penghujung acara dan inilah waktunya buat kedua narasumber kita untuk bicara kepada semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama orang-orang yang sedang terpuruk, sedang letih, sedang merasa tidak ada peluang, sedang merasa teraniaya dalam tanda kutip. Apa yang mau disampaikan? Ya, buat semua pemirsa MMA bahwa peluang ada. Buat saya selalu berkata begini, jangan hidup dalam realita, dalam kenyataan maupun fakta kehidupan. Karena sebenarnya itu bisa kita ubah. Ya tadi dengan kita berdoa, dengan kita afirmasi, kita deklarasi untuk pembalikan keadaan hidup kita. Dan kemudian juga peluang itu sangat banyak. Nah paling simpel gini ya, karena tadi ada saya singgung sedikit mengenai UMKM udah besar. Betul. Pernah saya itu intinya itu gini, kalau kita mau naik, bantu orang lain naik. Betul. Kalau kita mau sukses, bantu orang lain sukses. Betul. Kalau kita mau mimpi kita jadi kenyataan, bantu orang lain mencapai mimpi mereka. Saya itu sebenarnya pernah suatu kali ini nggak berniat bisnis sebenarnya. Saya itu hanya melihat temanku ini punya usaha bagus, rotinya banyak, tapi kok banyak busuk gitu ya. Dia bilang pemasarannya kurang. Sudah sini aku bawa ke kampungku. Nah jadi kemudian saya bagi-bagi titip-titip di warung. Ternyata ordernya bisa mencapai lebih 10 juta 1 bulan. Ada yang bilang, udahlah ini ordernya banyak, aku kasih kamu ya 200 rupiah per roti gitu. Ya tapi kali berapa ribu roti gitu. Saya pikir, loh saya tadi nggak berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah bisnis gitu. Nah jadi intinya saya mau beritahu buat mungkin Bapak Ibu teman-teman, tawarkanlah bantuan, tawarkanlah pertolongan, bantu orang lain. Betul. Maka kita akan melihat peluang kita sendiri. Wow, ya Pak Max. Kalau dari saya sih untuk Bapak Saudara yang mendengar
berita hari ini, setiap apa yang kita sampaikan, pesan saya adalah saat kita miskin, Tuhan mengajari kita untuk kita bisa menjadi orang yang kaya, yaitu apa? Mengelola setiap potensi-potensi dalam diri kita. Apapun itu potensi dalam diri kita, semuanya adalah peluang. Yes. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita, kalau kita melihat itu adalah kelemahan, maka terjadilah semua itu kelemahan. Tapi kita melihat itu adalah kelebihan, maka akan menjadi kelebihan. Jadi potensi dalam diri kita adalah peluang yang terbesar untuk menghasilkan segala sesuatu. Karena saat doa dan kita bisa datang ke Tuhan, ada peluang terbesar yang Tuhan akan bukakan buat kita semua. Luar biasa. Peluang dimulai dari hati. Pada waktu hati kita menangkap bahwa Tuhan selalu memberikan peluang, harapan selalu ada, semangat, tekad, cinta, dan selalu ingin memberi, peluang pasti tercipta. Sekali lagi, peluang tidak hanya uang, tetapi peluang juga bisa berupa kesempatan menolong seseorang. Ternyata itu pun juga sebuah peluang. Sekali lagi, tetap stay tune, tetap bersama dengan kami di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune dengan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.